bersama Buna. Kali ini Buna berada di lantai 5 kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ya. Di sini ada Gunung Padang dan di sebelah sana ada masjid ya, yang fenomenal ya karena berada di pinggir pantai. Baik, kali ini Buna akan bercerita suatu ketika seorang ibu membawa anaknya. Maaf, anginnya kencang sekali ini. Jadi seorang ibu datang bawa anaknya yang menurut dia sudah mengalami beberapa hal yang seumuran dia harusnya belum mengalami hal tersebut. Cerita punya cerita, tanya punya tanya. Ternyata si ibu ini shock ketika mendapati fakta anaknya ketangkap handphonenya dan ternyata ada konten yang tidak layak di situ. Ibu ini merasa nggak percaya, nggak mungkin anaknya seperti itu, nggak mungkin anaknya mengakses sesuatu yang tidak pantas tersebut. Tapi mau bilang apa? Karena itulah fakta bahwa gurunya menemukan di sekolah dan anak tersebut dikembalikan pada orang tua untuk pembinaan. Apa yang terjadi dengan ibu ini? Ya tentu saja tiba-tiba dia nggak bisa tidur, dia mengalami gangguan di lambungnya, kadang-kadang dia merasa mual, muntah, karena sepertinya dia tidak siap mendapatkan kenyataan yang seperti itu. Teman-teman semua, Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, kali ini Buna bercerita tentang bagaimana perilaku yang menyimpang yang dimiliki oleh anggota keluarga yang ditemukan sesuatu fakta yang tidak menyenangkan ini akan berefek pada fisik seseorang. Ya, seperti itu tadi, selama ini dia beranggapan berhasil mendidik anaknya, dia beranggapan tidak akan mungkin hal tersebut dilakukan oleh anaknya, tapi saat ini dia mengalami keluhan yang luar biasa banyak, mulai dari sakit kepala, perutnya pegal, tidak nyaman, gangguan tidur, gangguan makan, karena tidak siap menerima fakta ini. Pada cerita sebelumnya Bunda menyatakan adanya istilah alarm reaction. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, yang kita yakin bahwa tidak mungkin itu terjadi pada kita, timbul membuat kita mengalami shock secara psikologis, maka tubuh kita akan bereaksi. Salah satu reaksinya adalah timbulnya keluhan tulang di fisik kita, sehingga kita merasa sakit dan kemudian kita ingin berobat karena rasa sakit tersebut. Bagaimana gangguan lambung ini diobati, bagaimana sakit kepala ini diobati, minta obat untuk menambah nafsu makan, minta obat untuk mengobati gangguan tidur, tapi sebenarnya yang penting adalah mengelola stres karena masalah ini. Yang namanya hidup pasti banyak masalah, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Apa jenis masalahnya? Itu memang banyak jenisnya, banyak ragamnya. Tapi kita semua mesti tahu bahwa kemampuan kita beradaptasi dengan masalah sangat tergantung kepada apa yang pernah kita alami dalam hidup. Sangat bergantung dengan perjalanan stres kita dari kecil sampai saat ini. Sangat bergantung kepada kepribadian kita. Sangat bergantung kepada pola asuh yang kita terima dari orang tua. Jadi bukan satu-satunya karena kejadian hari ini. Kenapa tidak semua orang mengalami hal yang sama? Tidak semua orang mengalami gangguan psikosomatis karena masalah yang dihadapinya, karena perbedaan dari hal tadi. Perbedaan pola asuh, perbedaan karakter, perbedaan pengalaman psikologis. Dan itulah yang membuat adaptasi seseorang bermasalah. Jadi, bagaimana dong kalau kita menghadapi situasi ini? Suatu saat ternyata kadarullah, na'udzubillah ya, kita menghadapi suatu peristiwa, suatu kejadian yang menimpa anak kita, keluarga kita. Bagaimana caranya kita menyikapinya? Sebelum menjadi penyakit gangguan psikosomatik, maka belajarlah untuk mengelola stres kita. Mulai hari ini, biasakanlah untuk berani mengucapkan apa masalah kita. Mungkin dengan cara menuliskan di kertas, kalau guna istilahkan ventilasi mandiri. Mungkin dengan cara merekam di voice note HP kita, walaupun kita tidak share kemana-mana. Mungkin dengan bercerita dengan orang yang kita percaya, atau setidaknya bercerita pada dokter karena dia terikat sumpah. Sampaikan apa masalah kita. Dengan menceritakan masalah walaupun tanpa ada solusi dari yang bersangkutan, setidaknya 50% lebih kurang keluhan kita berkurang, sehingga kita bisa berpikir lebih rasional. Jangan sekali-kali berbicara dalam keadaan emosi kita labil, karena kita akan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan mungkin membekas di hati kita sendiri ataupun orang lain, apalagi anak kita misalnya seperti itu. Jadi
ventilasi mandiri, menceritakan apa yang kita rasakan, itu sudah mampu meredakan emosi kita. Di saat emosi sudah reda, tuliskan apa yang jadi masalah, kemudian telaah dengan pikiran yang tenang. Jangan lupa diikuti dengan ibadah yang menenangkan hati kita, berdoa supaya Allah menenangkan hati kita, lalu carilah solusinya. Bila solusi itu terkait dengan orang lain, cari cara untuk bicara dengan orang tersebut. Jangan paksakan diri untuk menyelesaikan masalah yang solusinya tidak ada di kita. Lakukan yang mampu laksana. Lakukan secepat mungkin, lakukan perbaikan sedini mungkin, dan berani berubah. Mau mencoba dan tidak putus asa. 3 kata yang harus kita pegang dan selalu guna sampaikan, bahwa sabar, ikhlas, dan bertahan adalah kunci kita bisa beradaptasi dengan berbagai masalah di dunia ini. Yakinlah ada jalan keluar yang mungkin saat ini belum kita temukan, tapi dengan kita melakukan, menenangkan diri, ventilasi, bercerita pada orang yang kira-kira mampu membantu kita, insya Allah karena kehendak Allah jalan keluar akan kita dapatkan. Mari beradaptasi, mari latih coping mechanism. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.